Nanti kalau saya ketemu Aib, saya bisa jelaskan, Anda sebenarnya kalau bisa mau terus terang, entah terus terang itu betul dia melihat kejadian itu, entah terus terang bahwa dia berbohong, ada jalan keluarnya. Pihak Sakatatal juga untuk melakukan. Pokoknya kalau namanya satu pertandingan, satu menantang, kemudian membalas tantangan, kemudian yang menantang tidak hadir, berarti pemenangnya adalah yang hadir. Itu aja. Anda kembali dalam The Prime Show bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa, saya akan kembali berdialog bersama dengan Pak Susno, Bung Farhad, dan juga Bu Elsa. Bung Farhad ada komentar mengenai apa yang baru saja kita saksikan. Ya, di situ kelihatan kegundahan, kepanikan daripada Aib yang melihat perkembangan saksi-saksi yang mereka arahkan dulu udah mulai buka suara gitu. Nah, kemudian kalau memang yang ditelepon dari Rudiana itu merupakan suatu cara dia ya menyatakan, menyimpan satu data bahwa komunikasi sebenarnya yang ngarahin Rudiana gitu. Kalau memang itu Rudiana. Nah, sehingga kalau ada apa-apa yang terjadi pada dia, misalnya ditangkap jadi tersangka kasus ini, saksi bohong, saksi palsu, dia atas koordinasi dari Rudiana gitu. Nah, terlepas cara bagaimana si Aib bisa lolos dari persoalannya apabila dia nanti jadi tersangka, mungkin dia disuruh nanti bisa Pak Susno jelaskan bahwa bisa nggak Aib ini lolos dan tanggung jawabnya dikerahkan kepada yang menyuruhnya. Silakan Pak. Tapi perlu diuji bahwa apakah itu betul Rudiana ataupun tidak kan, karena kita tetap harus menggunakan istilah patut diduga karena kita belum tahu siapa identitas di balik itu. Pak Susno barangkali punya keyakinan. Iya, karena ini bicara banyak yang dengar se-Indonesia ya. Pertama, benar sekali patut diduga ya. Iya. Seandainya betul itu Aib, seandainya yang lawan bicaranya Pak Rudiana, saya sependapat itu menunjukkan kegundahan. Nah, kalau memang dia gundah untuk menyatakan sesuatu yang benar, tidak perlu gundah kita. Pasti ada jalan keluar dari jeratan hukum. Kan ada advokat, kemudian ada hal-hal yang nanti kalau saya ketemu Aib, saya bisa jelaskan. Anda sebenarnya kalau bisa mau terus terang, entah terus terang itu betul dia melihat kejadian itu, entah terus terang bahwa dia berbohong, ada jalan keluarnya. Nah, jalan keluarnya gimana? Saya tidak mau mendahului advokatnya dia, tapi ada jalan keluarnya. Tapi dia harus jujur gitu ya. Oke. Bu Elsa. Iya, saya juga nggak tahu ya, baru lihat sekarang dan juga kapan itu kejadiannya, teleponnya apa hari ini atau lama. Dan juga saya juga tidak mendengar suara di sebelah sana, jadi saya nggak bisa mengira-ngirakan. Nah, masalah dari keterangan Aib, dan saya juga cek ya, bahwa pada bulan Mei 2024 Dede dan Aib itu di BAP, kasusnya Peggy Setiawan di Polda, dan dia di BAP di Karawang waktu itu, di Polres Karawang. Dan pada saat itu Dede masih bercerita sama seperti tahun 2016 ya, 2016. Jadi dia baru berubahnya setelah ketemu dengan Pak Deddy Mulyadi. Berarti ada mencurigai pengaruh Deddy Mulyadi? Saya nggak mencurigai Pak, ini saya cuma bicara fakta. Bicara fakta bahwa BAP-nya masih tersimpan sama. Dan itu menjadi dasar kemudian Deddy Mulyadi dilaporkan kan? Iya, bukan itu saja, banyak. Banyak yang menjadi dasar itu. Oke, Bung Farhad. Ya, apakah kemudian sumpah pocong ini akan tetap dilakukan, tidak berubah lagi di hari Jumat? Ya, itu keinginan daripada klien kami dan keinginan daripada kliennya Bu Elsa juga. Gitu. Oke, jam berapa? Jam habis salat Jumat di kota Cirebon. Oke, apakah Liga Akbar juga akan diajak ke sana? Saya sudah menyarankan untuk ajak sekalian Liga Akbar dan Teguh itu orang-orang yang memberi kesaksian yang di PK kemarin. Oke, ini menarik. Saya juga berpikir apakah kemudian saya akan melihat langsung di sana, karena bagaimanapun ini menarik dalam proses. Pertama kali menyaksikan ini langsung. Sama. Pak Susno, komentar Anda mengenai sumpah pocong ini? Komentar saya mengenai sumpah pocong ya sama dengan tadi, ini bagus untuk menambahkan keyakinan ya, walaupun ini luar hukum. Komentar kedua, kalau betul itu tadi memang Aib ya, kalau ya, dan kalau betul dia bicara sama Pak Rudiana, Aib sekali lagi jangan takut untuk menyatakan sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar itu adalah benar apa dia berbohong, benar apa dia melihat.
Ya, kan ada dua kan kita nggak tahu kan. Kalau dia seandainya Bapak saya berbohong tapi saya mau menyatakan benar, tapi saya takut dihukum. Ada jalan keluarnya. Ya saya mau diadakan sumpah ya silakan saja. Tapi yang jelas kita menghormati proses hukum pengajuan PK dan tentunya klien saya tidak akan hadir. Ya. Dan klien saya juga tidak menantang ya. Itu hanya pembicaraan dengan rekan saya yang mana waktu itu ditanya apakah karena memang isu terlalu keras bahwa itu bukan anaknya. Jadi dia hanya meyakinkan bahwa yang meninggal itu adalah Muhammad Rizky Rudiana. Tapi lepas dari itu hak klien Anda untuk tidak hadir, termasuk jadi panggilan untuk kemudian Pak Pasren, termasuk juga ada tadi Aep dan sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih undangannya. Tapi itu hak untuk tidak menghadiri itu, tapi hak juga bagi pihak Saka Tatal juga untuk melakukan. Pokoknya kalau namanya satu pertandingan, satu menantang, kemudian membalas tantangan, kemudian yang menantang tidak hadir, berarti pemenangnya adalah yang hadir. Gitu aja. Dikasih makan nggak? Kasih makan video. Klien saya tidak menantang. Terima kasih ya. Lagi proses hukum baik-baikan aja dah. Kita akan lihat seperti apa proses hukumnya, termasuk juga kita akan lihat menarik juga kan bahwa ada prosesi sumpah untuk mencari upaya kebenaran dan keadilan. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Farhad. Terima kasih juga Bu Elsa Sarif. Tapi bicara mengenai proses pencarian keadilan dan kebenaran, saya juga bukan hanya menyoroti kasus Vina dan Eki, saya juga menyoroti satu kasus yang terjadi di Depok, Jawa Barat. Ya, Bapak dan Bu Elsa. Saya menyoroti satu kasus petugas pemadam kebakaran yang ramai belakangan ini di Depok, Jawa Barat, dan saya langsung room tour ke sana dan melihat memang betul bahwa di sana tidak mumpuni yang namanya alat-alat dan kelengkapan dari petugas pemadam kebakaran di sana. Kasus Sandi Butar-Butar. Dan ini akan kami hadirkan sekaligus menutup jumpa kita dalam The Prime Show. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Karena mobil Tionet yang kecil ini lagi perbaikan, kita masuk mobil gede, gang sempit, kita bawa mobil besar. Pak, nilai Pak, warga tadi saksinya, ada saksi juga wartawan Pak, ini lihat. Karena mobil 1000 masih perawatan gak bisa dipakai Pak. Mobil unit 8000 sekarang lagi diusahakan anak-anak untuk isi air karena nggak bisa nyedot. Saya mohon maaf Bapak, gereja. Untuk semua masyarakat, saya mohon maaf. Iya Pak. Terima kasih Pak. Kita terima kasih. Iya Pak. Ini adalah alat untuk menyedot airnya sendiri dari sumber air. Ini alat harus ditekan terus atau bisa otomatis? Nggak bisa secara terus-menerus Mas. Ya ada jeda berapa detik harus dimatikan, berapa detik dimatikan. Coba kita bisa kita nyalakan. Nah ini tidak berfungsi. Dan kita bisa lihat lagi di sini nih. Anda bisa lihat tidak berfungsi sama sekali. Tidak berfungsi untuk menyedot sama sekali. Jadi untuk semestinya harusnya dia menyedot. Semestinya dia menyedot karena tekanan saringannya sudah terendam oleh air, jadi ada di batas untuk dia nyedot. Jadi sudah kita coba juga dengan alatnya, kita mainkan alat kelistrikannya, tidak bisa juga karena memang sudah tidak berfungsi. Tidak bisa digunakan dengan sempurna. Ada kendala untuk saluran udara bersih yang bisa didapatkan. Padahal sobat Anda bisa bayangkan. Apa yang Bang rasakan sekarang? Nyedot bisa, ngeluarin nggak bisa. Nyedot bisa, ngeluarin nggak bisa.